Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wa salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, kita sudah masuk pada pertemuan yang kedua. Sebagaimana minggu lalu kita sudah membahas kontrak kuliah terkait dengan rencana pembelajaran semester kita, yaitu RPS. Hari ini kita mengkaji terhadap definisi hukum tata negara itu sendiri apa sih? Bahwa hukum tata negara itu dibagi menjadi dua. Ya, ada hukum tata negara dalam arti sempit dan hukum tata negara dalam arti luas, atau Stadtrecht in Römerischen dan Stadtrecht in Englisischen. Hukum tata negara dalam arti luas, dia mencakup hukum administrasi negara, kemudian hukum tata usaha negara, dan hukum publik lainnya. Sementara hukum tata negara dalam arti sempit adalah mencakup objek dari hukum tata negara itu sendiri. Jadi ya, banyak para ahli kita lihat apa sih yang dimaksud dengan hukum tata negara itu. Beberapa ahli mengatakan ya, mengatur organ, membentuk organ, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ketahui bersama hukum tata negara itu berfungsi sebagai landasan hukum. Jadi dia sebagai pijakan untuk pemerintah bagaimana bekerja secara efektif, menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi hak-hak dan kebebasan individu, serta memastikan keadilan dalam pelaksanaan pemerintahan. Nah, itu hukum tata negara fungsinya sebagaimana kita ketahui. Nah, jadi apakah sama antara hukum tata negara dengan hukum konstitusi gitu? Jadi kita ketahui bahwa hukum konstitusi itu adalah hukum tata negara dalam arti luas. Nah, jadi sebenarnya hukum konstitusi itu adalah bagian dari hukum tata negara itu sendiri. Kalau dia hukum tata negara mengatur, membentuk sebuah organ atau Staatsordenen di dalam sebuah negara, sementara hukum konstitusi dia mengkaji konstitusi lebih secara eksplisit. Bagaimana sifat dari sebuah konstitusi, karakter dari sebuah konstitusi, dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan sebuah konstitusi. Jadi jelas bahwa hukum konstitusi itu adalah bagian dari hukum tata negara dalam arti luas, begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat sebenarnya misalnya di Indonesia, bagaimana untuk melihat, mengkaji sebuah hukum tata negara itu terdapat di mana? Yaitu terdapat di dalam sebuah konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dia sebagai stat fundamental norm, yaitu norma dasar gitu. Makanya kalau kita lihat bahwa sebagaimana kita ketahui di dalam teori hierarki peraturan perundang-undangan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa posisi Undang-Undang Dasar 1945 ya keberadaannya sebagai ya stat fundamental norm, yaitu norma dasar, sebagaimana teori dari jenjang norma dari teori dari Hans Nawiaski, bahwa kata Hans Nawiaski suatu norma itu harus berjenjang. Apa maksudnya berjenjang? Jadi harus bertingkat ya. Ya, norma yang berada di bawahnya itu harus mengacu kepada norma yang di atasnya, kemudian norma yang di atasnya mengacu kepada norma yang lebih tinggi, sampailah ketemu yang disebut dengan Grundnorm, yaitu norma dasar gitu. Nah, kemudian sifat dari norma dasar ini harus abstrak, tidak konkret. Nah, itu yang harus kita ketahui bersama, sifat dari sebuah Grundnorm. Nah, pertanyaannya, apakah konstitusi itu dikatakan sebuah Grundnorm? Jawabnya seperti Indonesia, Undang-Undang Dasar 45, jawabnya tidak. Karena sifat dari Undang-Undang Dasar 45 bersifat konkret, tidak bersifat abstrak. Kenapa begitu? Karena mempunyai tanggal lahir dan lain sebagainya. Nah, jadi jelas ya perbedaan antara hukum tata negara dengan hukum konstitusi. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam sumber-sumber hukum tata negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalau kita belajar hukum, sumber hukum itu dibagi menjadi dua ya kan, dalam arti formil dan dalam arti material gitu. Jadi sumber hukum dalam arti formil dan material, sumber hukum dalam arti material dalam hukum tata negara itu mencakup yaitu ada satu, yaitu Pancasila. Kemudian dalam arti formil ada di sana Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada undang-undang, kemudian ada ketetapan MPR, kemudian di sana ada peraturan pemerintah, kemudian ada di sana ada peraturan presiden, kemudian di sana ada peraturan daerah dan perda provinsi kabupaten kota. Nah, itu. Demikian, jika ada yang mau kita diskusikan di lain waktu kita akan diskusikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.